Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aswaja, apa itu Tanah Karbala? Menurut kaum Syiah, Karbala adalah tempat yang paling terhormat dan mulia di muka bumi ini. Lantas, bagaimana halnya dengan Baitullah Al-Haram? Dalam pandangan Syiah, Karbala tetap lebih utama. Karbala adalah sebuah kota yang terletak di Irak. Karbala sangat bersejarah bagi pemeluk agama Syiah. Tempat terbunuhnya seorang yang suci dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma. Karena memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi penganut Syiah, sudah barang tentu Tanah Karbala memiliki nilai kesakralan dalam pandangan mereka. Ini salah satu kebiasaan orang Syiah di mana mereka melakukan perbuatan yang sangat aneh. Mereka dapati tanah di Tanah Karbala, lalu mereka kumpulkan dan ketika sholat, tanah tersebut dijadikan sebagai tempat sujud. Tanah tersebut disebut At-Turbah Al-Husainiyah. Dan di Tanah Karbala, kaum Syiah mengenang kematian Husain dengan melakukan perbuatan yang sangat aneh, yaitu melukai diri mereka sendiri dengan berbagai macam cara yang pastinya sahabat Aswaja sudah tahu. Hal tersebut dilakukan pada hari Asyura tepat tanggal 10 Muharram. Perbuatan yang jelas melampaui batas dalam rangka mengenang kematian Husain dengan rasa penuh kesedihan. Mengenang seperti ini jelas termasuk perbuatan yang diharamkan dan dinilai bid'ah. Lihat Majmu' Fatawa, Juz 25, halaman 302 sampai dengan 307. Lalu, bagaimana hukum sujud dengan tanah dari Karbala? Berikut pandangan ulama mengenai perbuatan kaum Rafidhah. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, mufti di kerajaan Saudi Arabia di masa silam ditanya, bolehkah sholat di tanah dan apa faedahnya di pertengahan sholat? Syekh rahimahullah menjawab, sepertinya si penanya memaksudkan tanah yang biasa jadi kebiasaan orang Syiah, yaitu yang diklaim berasal dari Karbala. Lalu mereka sujud pada tanah tersebut. Perlu diketahui bahwa perbuatan semacam ini tidak ada tuntunannya dalam Islam dan tidak boleh sholat pada tanah tersebut. Akan tetapi, sholat yang dilakukan tidaklah batal jika ia meletakkan dahi dan hidungnya pada tanah tersebut. Sholatnya tidaklah batal. Perbuatan tersebut sekali lagi adalah bid'ah, tidak boleh dilakukan. Inilah di antara amalan yang mengada-ada dari orang Syiah dan mereka terlalu berlebih-lebihan dalam hal itu. Semoga Allah memberi kita petunjuk dan melindungi kita dari godaan syaitan yang akan menjerumuskan kita dalam bid'ah semacam ini. Perlu diketahui bahwa seorang mukmin tidak perlu capek-capek memindahkan tanah dari satu tempat ke tempat lain. Hendaklah seorang mukmin sholat sesuai kemudahan yang ia dapati. Jika didapati kulit, maka ia sholat di atasnya. Jika didapati pasir, hendaklah ia sholat di atas pasir. Jika di masjid terdapat karpet, hendaklah ia sholat di atas karpet tersebut. Dan tidak perlu bersusah payah membawa batu, tanah, potongan kayu atau selainnya. Bersusah payah sujud di atas benda-benda tadi adalah bagian dari bid'ah yang tidak ada asal usulnya. Dan ketahuilah, Syiah jelas sangat berbahaya dari doktrin ajarannya, sehingga harus diwaspadai. Banyak tokoh-tokoh muslim khususnya di Indonesia yang terjebak oleh taqiyah mereka, sehingga ikut menjadi bagian dari kelompok Rafidhah tersebut. Namun, alhamdulillahnya di tanah air kita masih ada tokoh-tokoh yang lantang melawan Syiah, seperti Kiai Idrus Ramli dari Nahdlatul Ulama, Ustadz Firanda dari Al-Irsyad, Babe Haikal Hasan
dari alumni 212, dan banyak lagi. Meskipun mereka berbeda dalam manhaj dan organisasi, namun dilihat dari cara mereka untuk menyelamatkan umat Islam dari kesesatan kelompok tersebut patut diapresiasi. Contoh perlawanan yang paling diingat yaitu ketika debat terbuka Kiai Idrus Ramli dengan tokoh Syiah Indonesia Hussein Syihab pada tanggal 25 Mei tahun 2014 di Tanjung Balai Karimun. Di forum debat tersebut, Kiai Idrus berhasil mengalahkan argumentasi tokoh-tokoh Syiah tersebut. Itulah beberapa informasi tentang Syiah. Semoga kita dan umat Islam dimanapun berada dijaga dari takyah mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.